Selamat sore. Kita bersyukur kita masih bisa mempunyai waktu untuk belajar firman Tuhan. Yang pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 yang berjudul Penipuan Akhir Zaman. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur waktu yang indah boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami memperoleh waktu untuk mempelajari firman-Mu kembali. Dan pada saat ini kami akan belajar firman-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang boleh menolong kami, agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan kami boleh melakukan segala sesuatunya setiap langkah kehidupan kami. Mengampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekan ini kita akan mempertimbangkan beberapa penipuan akhir zaman, termasuk spiritisme atau mistik, pengalaman hampir mati, reinkarnasi, penujuman, dan lain-lain. Ini adalah subjek berbahaya yang harus kita waspadai tanpa mengekspos diri kita kepada pengaruh mereka. Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan firman Tuhan dengan cara mempercayai kemampuan diri sendiri atau selera pribadi, yang akhirnya menafsirkan Alkitab menurut selera pribadi, bahkan akhirnya menolak mentah-mentah firman Tuhan. Poin yang kedua, pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Ada banyak orang yang mengalami keadaan mati suri. Mereka menceritakan hal-hal yang menyesatkan. Ada yang bercerita melihat hal yang aneh-aneh, makhluk yang aneh dan lain-lain kepada keluarga, dan itu sangat menarik untuk mempercayai bahwa orang mati jiwanya baka. Dan hal ini tidak sesuai dengan Alkitab. Buktinya, pada waktu Lazarus telah mati 4 hari, dia tidak menyampaikan hal-hal yang aneh. Dia tetap berada di dalam kubur. Setelah Tuhan Yesus memanggilnya, baru dia bangkit. Dengan penipuan-penipuan yang merajalela, perlu kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Poin yang lain, reinkarnasi. Bagi sebagian orang, inkarnasi sebagai proses evolusi spiritual. Tetapi bagi kita yang berpegang pada firman Tuhan, ada beberapa hal yang kita tidak bisa terima ajaran inkarnasi. Yang pertama, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang kematian jiwa dan kebangkitan tubuh. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yang kedua, meniadakan doktrin keselamatan melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus, yaitu di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dan yang ketiga, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Yang keempat, teori ini meremehkan arti dan hubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Singkatnya, tidak ada gagasan reinkarnasi ada pada orang Kristen. Poin yang lainnya, penujuman. Ilmu nujum adalah ilmu yang menyatakan bahwa orang hidup dapat berhubungan dengan orang mati. Alkitab menyatakan bahwa personal atau peramal atau dukun, ahli sihir, ahli nujum adalah kekejian bagi Tuhan dan harus dihukum mati. Ada di dalam Imamat 19 ayat 31. Dan Saul telah melakukannya, mencari ahli nujum
untuk meminta sesuatu selain kepada Tuhan. Satu-satunya pertahanan iman kita hanya kepada firman Tuhan. Penjelmaan dan penampakan lain. Mirip dengan penujuman adalah penjelmaan iblis dari orang mati dan penampakan iblis lainnya yang penampilannya sangat mirip dengan keluarga, teman, atau orang-orang terdekat. Baik penampilan fisik dan suaranya sangat mirip dengan orang yang telah meninggal. Bahkan sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan iblis akan mengambil rupa Kristus. Betapa mudahnya orang jatuh kepada penipuan ini jika kita tidak berpegang pada Alkitab. Untuk itu, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan ini. Inilah beberapa poin 1 minggu yang lalu di mana kita sudah mempelajari satu persatu, hari per hari selama 1 minggu, dan pada saat ini kita akan masuk dalam pendalaman. Bahkan di dunia ini akan ada satu yayasan yang mengklaim bahwa mereka menciptakan teknologi yang memungkinkan kita menghubungi almarhum melalui teks. Luar biasa ya. Apabila nanti sudah tiba waktunya, ada satu yayasan yang akan membuat satu cara di mana orang hidup akan berhubungan orang mati. Itu sangat luar biasa. Dan di sini pastor pertama akan memungkinkan mengirim pesan teks dan mengetik dengan keluarga. Luar biasa. Seperti orang hidup, orang mati bisa mengirimkan pesan dan mengetik kepada keluarganya. Dan fase kedua seharusnya memungkinkan berbicara dengan orang-orang kesayangan Anda. Dan yang ketiga akan membuka jalan untuk mendengar dan melihat mereka yang mengalami keadaan dari segala kemungkinan dari titik pengalaman yang berbeda. Pada akhir zaman ini segala kemungkinan akan terjadi. Segala cara setan untuk mengelabui kita umat Tuhan akan dilakukan dengan sangat luar biasa. Untuk itu, biarlah kita sebagai umat Tuhan hendaklah kita selalu mempertahankan iman kita dan kita bisa setia kepada firman Allah. Inilah ulasan daripada pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini, dan kita seharusnya sebagai umat Tuhan yang mau belajar Alkitab betul-betul, jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang ada di dalam dunia pada akhir zaman ini, terlebih di dalam segala spiritisme yang bermacam-macam tadi yang sudah kita renungkan, yang sudah kita pelajari tadi. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala kemungkinan ulah setan. Inilah satu pelajaran yang perlu kita renungkan. Biarlah kita senantiasa tetap mempelajari Alkitab agar kita bisa mengerti sebenarnya yang sebenar-benarnya apa yang harus kita pelajari dan harus kita terima. Jangan sampai kita terkecoh dengan keadaan dunia pada akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.